Iya. Lokasi nanti adik sakit hati. Sorry adek kakek so lupa. Sengaja tak kasih mode pesawat. Takut nanti adek mau dapat lecet. AKP lokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menjelaskan tentang pencemaran lingkungan. Oke, sebelum lanjut kita berdua ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Nuraini Salimar dan Sahira Salsabila. Kalian mau tahu kelanjutannya kayak gimana? Yuk simak. Pencemaran tanah. Kondisi di mana tanah tercemar oleh zat-zat berbahaya, baik kimia, biologis maupun logam berat yang mengganggu struktur dan fungsi alami tanah. Pencemaran ini berdampak buruk bagi tanaman, hewan, manusia, dan lingkungan secara keseluruhan. Pencemaran udara. Pencemaran udara merujuk kepada kehadiran bahan pencemar di udara yang boleh membahayakan kesehatan manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, atau merusakkan alam sekitar. Ia berlaku apabila bahan kimia, darah, atau bahan biologi dilepaskan ke atmosfer dalam kuantiti yang cukup tinggi untuk memberi kesan negatif. Pencemaran air. Pencemaran air adalah masuknya zat berbahaya ke dalam sumber air, contohnya seperti sungai, danau, laut, dan air tanah, yang menyebabkan kualitas air menurun dan tidak bisa digunakan secara aman oleh manusia, hewan, dan tumbuhan. Jenis pencemaran tanah. Contoh, pencemaran tanah terjadi ketika tanah tercemar oleh zat kimia atau limbah berbahaya. Contoh polutan, pestisida, logam berat, sampah plastik, oli bekas, sumber pertanian, tempat pembuangan sampah, limbah industri. Yang kedua, pencemaran suara atau kebisingan. Suara yang berlebihan dan mengganggu kenyamanan serta kesehatan manusia. Sumber kendaraan, mesin pabrik, bandara, konser, pembangunan. Jenis-jenis pencemaran udara. 1. Pencemaran gas. 2. Gas beracun seperti karbon monoksida CO, sulfur dioksida SO2, nitrogen oksida NOx, dan ozon O3. Sumbernya asap kendaraan, pabrik, dan pembakaran. Pencemaran partikulat. Partikel halus seperti debu, asap jelaga, PM2.5 dan PM10. Terakhir, berasal dari asap kendaraan, industri, dan kebakaran hutan. Jenis-jenis pencemaran air. Pencemaran kimia. Yang kedua, disebabkan oleh industri, pestisida, detergen, logam berat, dan bahan kimia berbahaya lainnya. Merkuri dari pabrik yang mencemari sungai. Pencemaran biologis disebabkan oleh mikroorganisme patogen seperti bakteri, virus, umumnya berasal dari limbah rumah tangga atau kotoran manusia atau hewan yang tidak diolah. Pencemaran tanah. 1. Gangguan kesehatan. Pencemaran tanah dapat menyebabkan paparan zat-zat berbahaya yang dapat menyebabkan penyakit seperti kanker, gangguan reproduksi, dan lain-lain. Kedua, kerusakan ekosistem. Pencemaran tanah dapat merusak struktur dan fungsi tanah sehingga mengganggu kehidupan mikroorganisme dan hewan yang hidup di tanah. 3. Pencemaran air tanah. Zat-zat berbahaya dari tanah dapat meresap ke dalam air tanah sehingga mencemari sumber air bersih. 4. Kehilangan kesuburan tanah. Pencemaran tanah dapat mengurangi kesuburan tanah sehingga mengganggu pertumbuhan tanaman. 5. Dampak pada pertanian. Pencemaran tanah dapat mengurangi hasil panen, merusak kualitas tanaman, dan mengganggu keamanan pangan. Pencemaran udara. Pencemaran udara definisi terjadi ketika zat berbahaya mencemari atmosfer sehingga kualitas udara menurun. Penyebabnya, pertama, asap kendaraan bermotor, emisi pabrik atau karbon monoksida, sulfur dioksida. Ketiga, kebakaran hutan. 4. Aktivitas rumah tangga atau penggunaan aerosol, pembakaran sampah. Dampak pencemaran air. 1. Sumber kehidupan. Air sangat penting bagi kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. 2. Sumber energi. Air dapat digunakan sebagai sumber energi melalui. Gambar ketiga, contoh pencemaran air yang bisa mengakibatkan sumber air yang sangat penting bagi kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Juga pembuangan limbah industri ke sungai atau laut. Bisa juga karena tumbuhan minyak, limbah rumah tangga seperti deterjen, sampah, dan juga pertanian seperti pestisida dan pupuk kimia. Nah, yang terakhir,
Studi kasus pencemaran di Indonesia. Yang pertama, Sungai Citarum, tercemar limbah rumah tangga dan industri. 2. Kabut asap akibat pembakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan. 3. Bahan minyak, mencemari laut dan merusak ekosistem. 4. Lumpur lapindo, merusak pemukiman dan lingkungan sekitarnya. Sekian dari video penjelasan kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.